Halo zusammen, wie geht es euch? Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bersama saya Dwi Priyanto dalam pembelajaran bahasa Jerman online. Nah, kali ini kita akan lanjut materi pelajaran gramatik kita dan kita memiliki tema yaitu Wechselpräpositionen atau kata depan yang dapat bertukar. Sebagai informasi, kata depan yang akan kita bahas dalam pembahasan hari ini adalah kata depan yang bisa diikuti datif atau akusatif, makanya disebut wechsel atau bertukar. Meskipun demikian, ada aturannya bagaimana ketika dia diikuti datif dan bagaimana ketika dia diikuti akusatif. Langsung saja kita menuju ke slide pertama kita. Nah, inilah Wechselpräpositionen yang kita pelajari pada hari ini. Kita memiliki 9 preposisi. Yang pertama adalah hinter. Kalian bisa ulangi ya. Hinter itu artinya di belakang. Kalian lihat posisi dari kucingnya. Kucingnya ada di belakang kardus ya. Kemudian ada lagi an. An itu adalah di samping tapi menempel ya. Di samping dari kardus, tapi si kucing itu tetap nempel di kardus ya. Kemudian kita memiliki for. For itu artinya di depan. Lalu kita memiliki über. Über berarti di atas. Kalian lihat posisi dari burungnya, dia di atas kardus ya, tapi dia tidak menyentuh kardusnya. Jadi di atas tapi melayang. Kemudian kita memiliki in itu di dalam. Lalu unter itu artinya di bawah. Zwischen artinya di antara. Auf, perhatikan ini hampir sama dengan über. Kalau über itu melayang, sedangkan auf di atas tapi nempel pada benda. Kalian lihat posisi burungnya ya di gambar, dia nempel pada kardus ya. Kemudian kita memiliki neben. Nah, neben ini juga di samping tapi dia tidak menempel. Jelas ya, 9 preposisi ini harus hafal mati. Mereka bisa diikuti akusatif, namun bisa juga diikuti datif. Terus, bila mana mereka diikuti akusatif dan bila mana mereka diikuti datif, marilah kita lihat contoh-contoh sebagai berikut. Contoh pertama, ich stelle mein Glas auf den Tisch. Stellen itu berarti meletakkan tapi dalam posisi vertikal, ya. Saya meletakkan gelas saya pada meja, ya. Kalau kalian meletakkan gelas kan posisinya harus vertikal. Kalau horizontal gimana airnya? Tumpah ya. Nah, contoh berikutnya, mein Glas steht jetzt auf dem Tisch. Mungkin ada verb yang kalian belum tahu. Steht ya, itu berasal dari kata stehen, artinya berdiri, atau bisa juga terletak namun secara vertikal. Gelasku terletak di atas kursi. Kalian lihat di sini, kita sama-sama menggunakan preposisi auf, ya, di atas. Nah, apa perbedaannya? Mengapa pada kalimat yang pertama auf diikuti akusatif dan pada kalimat kedua auf diikuti datif? Apa yang membedakannya? Kita lihat, dalam kalimat yang pertama, posisi daripada gelas belum ada di tempat. Di manakah ia? Dia masih di tangan dari gadis itu ya, yang gadis yang digambar itu. Dia masih menuju lokasi ya. Sedangkan dalam kalimat kedua, gelas itu sudah berada di atas meja. Dia sudah diam di sana. Jadi intinya, apabila benda mengalami perpindahan, maka setelah Wechselpräposition diikuti akusatif. Dan apabila benda sudah berada di tempat dan tidak mengalami perpindahan, maka dia diikuti datif. Sampai di sini mengerti? Jadi kuncinya adalah berpindah atau diam. Sudah di tempat atau belum. Jika sudah di tempat, diikuti datif. Jika belum ada di tempat, masih di tangan, masih proses menuju ke tempat yang dimaksud, maka dia diikuti akusatif. Saya harap jelas ya. Kita lanjut ke contoh kalimat yang lain. Stella und Maria gehen ins Kino. Sie sind jetzt im Kino. Stella dan Maria pergi ke dalam bioskop. Kino itu artinya bioskop ya. Ins
itu adalah singkatan dari in das. Berarti Kino ini adalah akusatif. Kenapa akusatif? Kalian lihat posisinya Stella dan Maria. Apakah dia sudah berada di bioskop? Belum, mereka masih menuju bioskop. Maka dari itu diikuti akusatif. Tetapi di kalimat kedua kalian baca Sie sind jetzt im Kino. Mereka sekarang sudah berada di dalam kino, di dalam sinema, di dalam bioskop. Nah, im itu adalah singkatan dari in dem. Berarti datif ya. Kenapa? Karena mereka sudah ada di tempat. Mereka tidak bergerak-gerak, mereka tidak berpindah-pindah, mereka duduk dan nonton sinetron azab. Gitu ya. Apa itu yang mereka tonton? Oke, jelas ya. Jadi, kalimat yang pertama Stella dan Marianya masih pergi, dan kalimat kedua Stella dan Maria sudah ada di dalam bioskop. Lanjut ke slide berikutnya. Kita memiliki kalimat Die Frau setzt ihr Baby auf den Stuhl. Setzen artinya mendudukkan, ya. Wanita itu mendudukkan bayinya di atas kursi. Di mana bayinya? Apakah sudah duduk? Tidak. Dia masih sedang didudukkan sama si wanita. Ya, bayinya belum ada di kursi. Maka dari itu, setelah auf diikuti akusatif. Kalimat kedua, das Baby sitzt jetzt auf dem Stuhl. Bayi itu sekarang duduk di atas kursi, diikuti datif. Kenapa? Karena dia tidak berpindah, dia sudah ada di tempat bayinya ya. Maka setelah auf diikuti datif. Ya, tapi agak komen dikit ya sama gambarnya. Itu wanita berani amat ya naruh bayinya di kursi tanpa lengan ya. Oke lah, mungkin karena yang gambar kurang ilustrasi. Lanjut. Nah, berikutnya. Der Bub hängt seine Uhr an die Wand. Der Bub itu artinya anak lelaki itu, ya. Hängen itu menggantung, seine Uhr jamnya an die Wand, di tembok, ya. Nah, ketika dia masih menggantung, maka masih terjadi perpindahan, ya kan? Tangannya masih memegang jam, jamnya belum ada di tembok. Nah, beda dengan kalimat kedua, die Uhr hängt jetzt an der Wand. Jam itu sudah tergantung sekarang pada tembok, tidak ada perpindahan. Jamnya sudah ada di tempat, maka dia diikuti datif. Jelas ya? Kemudian kalimat berikutnya, ich lege meine Bücher auf das Sofa. Saya menaruh buku-buku saya di atas sofa. Jadi legen itu sama dengan stellen ya hampir. Cuman kalau legen itu posisinya horizontal ya. Kalau stellen posisinya vertikal. Meine Bücher liegen jetzt auf dem Sofa. Buku-buku saya terletak sekarang di atas sofa. Ya. Kenapa kalimat yang pertama itu diikuti akusatif? Karena masih terjadi perpindahan. Buku-buku itu belum ada di atas sofa, tetapi masih di tangan mas-mas itu. Sedangkan yang kedua, buku-buku itu sudah di atas sofa. Bisa dimengerti ya? Jadi pada intinya, jika pertanyaannya di mana, ya kalau di mana itu kan tidak ada perpindahan. Di mana kamu? Saya duduk di sini. Saya duduk di atas kursi, misalkan seperti itu. Nah, di atasnya diikuti datif karena saya duduk, tidak berpindah-pindah. Kemudian, jika pertanyaannya kemana? Kemana kamu menaruh bukumu? Ya, buku saya taruh di lemari, di atas lemari. Kan bukunya belum di atas lemari, maka setelah kata di atas diikuti akusatif. Jelas ya? Jadi ada aturannya, nggak sekedar aku pilih datif, aku pilih akusatif, nggak bisa kayak gitu. Ada aturannya yang kalian harus mengerti dengan betul-betul. Oke. Nah, sekarang kita membahas singkatan-singkatan. Abkürzung itu adalah singkatan, ya. Im itu singkatan dari indem. Am itu singkatan dari andem. Aufs itu singkatan dari auf das. Ins itu singkatan dari in das. Ans itu singkatan dari andas. Ini bisa kalian pakai ya.
Tapi itu sifatnya pilihan ya. Kalian boleh memakai indem, kalian boleh memakai im, terserah ya. Boleh dipakai, boleh tidak, seperti itu. Oke, langsung kita ke latihan. Nah, saya memiliki 5 soal seperti biasa dan kalian harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Nah, sebagai bantuan saya memiliki kata-kata berikut ini. Satu, di Katze, jamaknya di Katzen, itu artinya kucing. Di Bank, di Bänke, itu artinya bangku. Der Baum, die Bäume, itu artinya pohon. Das Klassenzimmer, jamaknya sama, itu artinya ruangan kelas. Kalian sekarang bisa menekan tombol jeda dan waktu mengerjakan adalah 10 menit. Oke, saya pikir kalian benar-benar menekan tombol jedanya dan kalian sudah mengerjakan. Marilah kita bahas sama-sama. Untuk nomor yang pertama, jawabannya adalah Maria bringt eine Tasse auf den Tisch. Maria membawa sebuah cangkir ke atas meja, ya. Dan kebalik ya, kalau stool itu kursi, kalau Tisch itu meja. Kalimat kedua, Ihr sitzt auf der Bank. Kalian duduk di atas bangku. Kalau duduk ada perpindahan atau enggak? Kan enggak ada perpindahan, maka diikuti datif. Good. Kalimat ketiga, der Mann ist zwischen zwei Bäumen. Ya, dia berdiri di antara dua pohon, tidak ada perpindahan. Maka setelah zwischen diikuti datif. Kalimat keempat, die Katze schläft unter dem Stuhl. Kucing itu tidur di bawah kursi, ya. Tidak ada perpindahan karena dia tidur, ya. Nggak jalan-jalan tidurnya ya. Kalimat kelima, Wilhelm geht ins Klassenzimmer. Wilhelm pergi ke dalam kelas. Kalian boleh pakai indas atau ins. Kenapa ins? Karena masih proses, Wilhelm belum di dalam kelas, dia masih menuju kelas, maka diikuti akusatif. Oke, saya harap jelas ya materi pada hari ini. Dan terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Dan apabila kalian anggap channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Tschüss.